Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pemburu Ilmu. Pada kali ini saya akan mengisahkan tentang sejarah masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi tradisi bangsawan Arab pada waktu itu adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedalaman untuk disusui. Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan dan agar fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar. Juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedalaman yang mau menyusui cucunya. Perempuan-perempuan dari pedalaman itu tentu mengharapkan upah yang memadai untuk jasa menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu, biasanya mereka menghindari bayi dengan status yatim seperti Muhammad. Salah satu dari perempuan-perempuan yang menawarkan jasanya itu adalah Halimah binti Abu Du'aib dari Bani Sa'ad ibnu Bakar. Karena dari Bani Sa'ad, dia lebih dikenal dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah. Sebenarnya, Halimah tidak berminat membawa bayi Muhammad, tetapi karena dia tidak mendapat bayi yang lain, maka dia tetap membawa bayi tersebut. Halimah berkata kepada suaminya, Haris ibnu Abdul Uzza, yang biasa dipanggil Abu Kabsyah, "Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga." "Baiklah," kata suaminya. "Mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberi berkah kepada kita." Setelah Muhammad dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah, ternyata memang benar, bayi Muhammad membawa berkah kepada keluarga Halimah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Selama 2 tahun Muhammad ditinggal di Thaif, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh putrinya yang bernama Syaimah. Sesudah 2 tahun Muhammad disapih dan dibawa kembali kepada ibunya di Mekkah. Setelah itu Muhammad dibawa kembali oleh Halimah ke pedalaman atas permintaan Aminah. Menurut satu keterangan dan atas permintaan Halimah, menurut keterangan yang lain untuk menghindari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Mekah waktu itu, Muhammad kembali tinggal di pedalaman menikmati udara pegunungan yang jernih dan segar. Tatkala Muhammad sudah berumur 4 tahun, terjadilah peristiwa luar biasa yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan Muhammad. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, suatu hari Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu dia sedang asyik bermain dengan teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Segumpul hati yang masih berlumuran darah dikeluarkannya seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padanya." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Dikatupkan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka lari berhamburan menemui ibu asuhnya, yaitu Halimah. "Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh," ujar mereka. Semuanya bergegas menghampiri Muhammad yang pucat pasti ketakutan. Anas menuturkan, "Aku pernah melihat bekas belahan itu di dada beliau." Peristiwa tersebut diisyaratkan dalam surah Asy-Syarh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Quran Surah Asy-Syarh, surah ke-94 ayat pertama. Setelah peristiwa tersebut,
Aminah benar-benar khawatir dengan keselamatan Muhammad yang diasuhnya. Lalu dia bergegas memulangkan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibundanya. Tatkala Muhammad berumur 6 tahun, ibunya membawanya berziarah ke makam ayahandanya, Abdullah di Madinah atau Yathrib. Aminah membawa serta Ummu Aiman mendampinginya. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan, kemudian kembali ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang itu, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Tentu saja Muhammad kecil sangat berduka ditinggal ibunya. Sekarang anak kecil itu menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal Aminah, Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hisham bahwa ada satu tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anaknya biasa duduk mengelilingi tempat itu, menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari, Muhammad datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib tersebut. Spontan anak-anaknya menarik Muhammad agar mundur dari tempat tersebut. Ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muthalib, beliau menegur anak-anaknya, "Biarkan cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa," katanya.